Oke, what's up, ballers? Welcome back to Brick House Basketball Podcast. Di episode kali ini masih bersama gue, Coach Edo dari Brick House Academy atau Edo aka The Tank. Wah, sorry minggu lalu gue harus absen karena banyak tim-tim baru yang ngubungin. Jadi gue sibuk ngangkat-ngangkat satu persatu. Aduh, sorry banget nih semuanya nih. Sorry banget, jangan pada kangen nih seminggu gak ada gue. Nah, di episode kali ini gue ditemenin sama co-host gue, salah satu orang di balik layar dari Breakout Media, yaitu Muhalif. Oke, bajunya bagus. Bajunya bagus. Baju kita kan, yes. Baju kita. Yes. Pasti itu bajunya dibayar kan? Bajunya dibayarin. Bajunya dibayar. Iya, pemainnya aja yang enggak. Ya. Oke, ballers. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, sekarang gue mau undang dia karena makin terkenal banget nih sekarang nih, makin gokil, apalagi dengan gosip-gosip basketnya yang terupdate dan selalu mengulik pemain-pemain basket Indonesia yang nggak terlihat sampai terlihat gara-gara channelnya dia. Yaitu adalah dari Abastalk, Abo Christian. What's up, man? Halo Dok. Halo, Alif. Halo. Oke, Alif, kita mau ngobrolin apa nih, Alif, sama tamu kita nih malam ini, Alif? Berhubung Abastalk ini kebanyakan ngomongin tentang basket Indonesia, ya kita bakal ngomongin tentang update dari Liga Basket Indonesia IBL gitu, Dok. Dari tim-tim yang bakal berpartisipasi di musim depan, transfer pemainnya. Nah, kita bakal ngulik di episode ini. Pasti dong, karena si Abastalk pasti punya gosip-gosip lah yang dia umpetin dari kita lah. Tolong lah, buka di sini lah, jangan pelit-pelit. Kalau punya gosip, lu mau dosa sendirian. Abastalk. Sebenarnya kalau misalnya mau info A1 kan ke podcast pemain cadangan tuh. Itu A1 tuh. Bener nggak tuh? tapi hubungannya baik-baik aja kan sama podcast pemain cadangan? Baik. Kita mah tidak pernah saingan. Kirain nggak ada kompetisi ya, nggak ada kompetisi. Sesuatu yang nggak baik mungkin mesti diluruskan takutnya. Oke, jadi langsung aja kita mau bahas nih, guys. Karena IBL sebenarnya nggak kalah panasnya sama Liga Basket NBA. luar kita nih. Walaupun kemarin Olimpiade berjalan, NBA Summer League berjalan, banyak pemain transfer NBA juga yang seru banget. Nah, tapi Liga Basket kita nggak kalah serunya, guys. Makin panas juga karena di season ini, di tahun ini, banyak tim-tim baru yang akan join untuk tahun depan. Ya, jadi masih proses mendaftar. Nah, gue mau tanya nih ke lo, Bo. Sebenarnya kalau update terkini sekarang ini kan IBL kalau tidak salah ada 5 tim ya yang sedang mendaftar. Nih, tuh, bener kan dia 5 tim? Ya, yang benar. Pakai di background gue nih, sadap. Ya, benar. Ada foto gue kecil, bisa lihat ada foto gue kecil di depan pesawat. Terus lagi tahap verifikasi untuk daftar ke IBL. Nah, kalau menurut lu, Bo, lu ada tanggapan nggak tentang hal ini untuk di IBL? Lalu, Bo, kasih bocoran dulu langsung di awal, langsung panas. Kira-kira tim mana sih yang udah ada chance-nya untuk lolos ke IBL tahun depan? Sebenarnya ini 5 tim yang udah istilahnya udah ini ya. Udah deal bakal ngelakuin presentasi ke IBL. Jadi ada EVOS yang tadi yang di background Edo tuh ada EVOS, Rans, Jeremy kan, Rans, terus ada EVOS, Rans, terus apa tuh, The Hawk ya, The Hawk Tangerang, Louvre Malang, sama satu lagi itu dari Kalimantan namanya Wih, namanya dengar seperti itu, cuma belum fix tapi dengar kayaknya namanya. Oke. Itu tuh PT perusahaan apa emang udah nama klub sana? Perusahaan apa nama klub sana, Bo? Kurang tahu ya kalau misalnya sejarahnya gimana, cuma gue dengar sih namanya itu ya. Belum fix juga soalnya IBL juga belum ngumumin kan. Kita cuma dengar rumor-rumor aja gitu. Yes. Ya, untuk tim yang bakal lolos ke IBL sendiri sebenarnya gue juga masih ngedengar rumor-rumor aja. Dari 5 tim ini katanya sih 4 yang bakal lolos ya. Cuma ya pendapat gua sih mungkin kalau misalnya emang presentasinya bagus dan mencukupi lah kebutuhan IBL gitu yang IBL pengenin ya mungkin bisa 5-5-nya bisa lolos ya. Kalau dilihat dari finansialnya juga sebenarnya oke tuh. The Hawk kan sebenarnya di Tangerang sendiri kan udah punya nama ya. Sebenarnya kalau The Hawk itu. Terus kalau
sebenarnya dilihat dari segi geografisnya ya. Soalnya di Kalimantan kan belum ada tim yang masuk ke IBL. Jadi mungkin pertimbangan sendiri juga tuh buat IBL untuk masukin Borneo gitu. Nah, untuk EVOS sama Rans sendiri sebenarnya kan itu dua tim yang boleh dibilang paling mapan lah di 5 tim ini gitu. Soalnya kalau Rans kan kalau kita lihat kan emang basicnya Raffi Ahmad udah cukup besar juga gitu. Jeremy Manuel juga kan sebenarnya punya link basket yang cukup bagus lah di basket Indonesia gitu. Nah, kalau EVOS sendiri kan ya kita tahu sendiri lah. Dewa United, Louvre juga udah masuk tim e-sport, masa EVOS ya dengan nama besarnya nggak mau masuk gitu kan ya. Yes. Logikanya sih backingannya ya gede lah gitu. Gitu sih, chance-nya sama-sama besar, cuma ya tergantung prestasinya gimana. Cuma masing-masing tim pasti punya keunggulan masing-masing ya. Louvre juga kan sebenarnya Pak Eri kan udah berpengalaman lah di mantan Louvre yang dulu gitu kan. Gitu. Menurut kalian tuh 5 tim yang baru ini emang bener-bener niat nggak sih? Apa cuman ngikutin tren aja gitu kalau menurut kalian? Kalau menurut gua sebenarnya sih ini impact-nya besar banget ya. Kalau menurut gua impact-nya besar banget buat basket Indonesia, sangat-sangat besar. Apalagi kalau kita ngeliat komposisinya sekarang nih yang daftar itu ada Rans yang tadi disebutin, ada EVOS, itu mempunyai exposure yang sangat besar kalau menurut gua. Rans yang kita udah tahu sendiri lah. Raffi Ahmad dengan Rans Entertainment-nya, dengan segala bisnis unit Transnya, dia mau ngapain aja pasti langsung besar. Rans Cilegon aja dia udah buktikin di bola, walaupun belum kick off itu udah sangat besar, sponsor udah banyak yang masuk padahal belum kick off. EVOS juga dengan kita ngelihat salah satu tim e-sport terbesar di dunia, bisa dibilang juga salah satu di dunia, dengan sosial media dia punya pengikut Instagram itu 6 juta. Waduh, itu aja menurut gua udah salah satu kondisi yang kuat banget untuk sebuah tim baru. Terus Hawks dengan background-nya yang sangat besar di kelompok umur, Hawks ini kalau kalian tahu di Tangerang ini salah satu klub yang paling besar. Dia punya lapangan sendiri, lapangannya juga standar latihan internasional. Ya, terus yang gua tahu juga background-nya ternyata katanya ada ikut campur tangannya dengan owner dari Persita Tangerang, which is itu sangat bagus banget. Ya, sama seperti Rans, mix lagi sepak bola dengan basket. Terus ada Louvre yang udah tahu sendiri. Makanya gue bilang ini bagus banget sih. Semoga dengan daftarnya mereka semua, dengan antusiasnya para pengusaha ini yang akan chip in di tim barunya ini, nggak hanya cuma sesaat. Ya gue maunya ya mereka long term gitu loh. Mereka semua punya satu visi buat kemajuan basket. Jangan berpikirnya untuk bisnis dulu kalau menurut gue. Karena kalau menurut gue, karena berpikirnya bisnis dulu, nggak akan maju-maju kita. Ya, jadi menurut gue, ini udah bagus banget situasi sekarang ini di IBL. Semoga yang kita harapkan bisa maju terus basket Indonesia. Kalau menurut lu gimana, Bo? Ya, kalau gue sih, kalau dibilang hanya ikut-ikutan sih menurut gue enggak ya. Soalnya ini orang-orang yang ikut yang lima tim ini sebenarnya background-nya ada yang di dunia basket juga gitu sebenarnya kan, walaupun kalau kita lihat kan Raffi kan emang sebenarnya turun ke olahraga kan baru-baru ini aja gitu ya. Tapi kan dia kan ada Jeremy Emmanuel yang take over buat ngurus klubnya gitu sebenarnya. Jadinya untuk ngomongin ikut-ikutan sih enggak ya, menurut gue emang mereka punya duit, mereka punya ingin mengembangin bisnisnya gitu dengan cara apa ya, dengan cara terjun ke dunia basket gitu. Kalau misalnya dibilang buang-buang duit ya enggak juga gitu, soalnya mereka kan tahu lah misalnya cara muterin duit gimana gitu. Kalau misalnya dia nggak ngerti basket ya salah satu caranya yang ngambil aktor atau ngambil aktris dari dunia basket itu yang ngerti gitu. Untuk terjun ke IBL gitu ya. Jadi ya buat industri bagus banget lah. Ini 5 tim ini masuk gitu dengan backingannya, dengan nama besarnya gitu. Ya untuk basket sendiri nantinya bakal jadi apa ya? Jadi kita doain supaya jadi kurang lebih sama kayak sepak bola lah ya. Ya untuk mencapai ke sana masih jauh gitu ya. Untuk ke sepak bola masih jauh lah. Industrinya ke sana, cuma setidaknya dengan 5 tim ini masuk jadi 16 tim di IBL. Ya industrinya makin maju lah.
gitu. Yes, setuju. Semoga yang kita harapin juga dengan banyak tim baru ini nanti, ya kita masih belum tahu sampai sekarang siapapun yang masuk, gamenya makin banyak ya guys. Pasti, kalau misalnya 5 tim masuk, pasti game pasti lebih banyak ya. Soalnya kalau gue udah dengar katanya hampir 100 lebih gamenya. Kalau misalnya ini regulernya ya, 5 tim. Yes. Ya. Dan ditambah pemain impor juga nantinya kan. Rencananya masih sampai sekarang wacananya masih akan ditambah pemain impor. Nah, kalau menurut lu berdua, gue mau nanya ke Alif dulu deh. Dalam 5 tahun ke depan nih, mungkin nggak menurut lu dari 5 tim baru ini akan mempunyai prestasi yang tinggi khususnya di IBL. Jadi ya kita bisa bilang ya mereka bisa sampai ke Big Four, bahkan bisa sampai ke final atau sampai juara. Kalau menurut lu berdua dari Alif dulu gimana? Kalau menurut gua sih hadirnya 5 tim ini yang benar-benar jor-joran ke basket ya, benar-benar niat gitu kan. Kalau misalnya mereka benar-benar niat sih bisa kayak bisa minimal bisa kayak West Bandit yang tahun kemarin lah, bisa sampai Big Four gitu. Tapi kalau misalnya cuman tim yang niatnya cuman ikut-ikutan doang ya kan, kita belum tahu ya. Kalau misalnya kayak yang ini kan, itu kan setahun terus hilang gitu kan. Iya. Itu kan 3 juga, bulan, 4 bulan. Nah, 4 bulan terus hilang itu kan juga agak mengecewakan. Nah, semoga kalau dengan hadirnya tim-tim ini yang benar-benar niat, prestasinya di tim ini juga pasti bakal kebukti gitu loh, bisa sampai kayak West Bandit. Ya minimal kayak West Bandit kemarin di Big Four lah. Jadi memutus dominasi Satria Muda sama Pelita Jaya lah kalau menurut gua. Asal konsisten aja sih. Ya. Kalau menurut Abo gimana, Bo? Ya kalau menurut gue pribadi ya pasti bisa ya, memungkinkan juga untuk istilahnya langsung dapat gelar instan gitu ya. Kalau kita tarik belakang ke sepak bola, dulu Bali United itu namanya Persisam Putra Samarinda ya. Dia 2016 ganti nama, rebranding jadi Bali United. Akhirnya 2019 juara gitu. Hanya butuh 3 musim istilahnya untuk mereka buat proses, akhirnya bisa jadi juara gitu. Dan kalau kita lihat ke basketnya, ya Bali United doing great things ya menurut gue ya. Soalnya kalau kita lihat ya Bali United yang di basket itu istilahnya mengcopy apa yang dia lakukan di sepak bola gitu. Ya jadinya kalau untuk peluang ke depannya ya pasti bisa ya tim-tim 5 tim baru ini untuk berkompet menjadi tim juara gitu ya. Dan asal ini aja sih alokasinya mau kemana dulu? Apakah mau ke pembinaan atau mau dapat gelar instan? Kalau gue lihat 2 tim yang terakhir masuk, West Bandit dan Bali United itu menurut gue beda tuh cara approach-nya tuh. Kalau West Bandit kita lihat langsung ngambil pemain bintang kayak Widi, Adriano, ya Cio ya kalau bisa dibilang di Satya Wacana kan bintangnya gitu. Pindah ke West Bandit mereka mengharapkan hasil yang cukup instan gitu. Ada Fadlan juga kan di situ diambil. Kalau kita lihat Bali, mereka ya ngambil ya secukupnya aja. Ada Koming, di situ ada Yeriko, dan sisanya kan pemain-pemain muda kemarin di IBL kayak Winston, Joseph, ada Kesawa juga gitu, ada Yudi. Jadi banyak juga gitu pemain muda yang dimunculkan oleh Bali gitu. Sekarang tergantung 5 tim ini mau kemana arahnya, mau pembinaan dulu atau mau langsung instan gitu. Kalau gue lihat kan ini yang ada istilahnya pembinaan kan cuma The Hawk doang nih kalau gue lihat dari 5 tim ini kan. Kalau The Hawk ini ya tim-tim yang di Tangerang udah pada tahu lah The Hawk ini emang salah satu tim yang akademi yang paling oke lah gitu. Ya jadinya punya pemain yang istilahnya ini gue tahu nih pemain ini bisa main. Pemain ini bisa main. Nah, sisanya yang Rans atau Evos gitu ya tergantung gitu mau gimana, di bawahnya mau kemana dulu, mau berproses atau mau coba langsung gedor gitu. Yes. Apalagi tambah sedikit kalau dari gue sebenarnya simpelnya kalau emang yang tadi kita sebutin sebelum ini terjadi yaitu dengan pemain impor di season depan, menurut gue chance 5 tim ini semuanya sangat besar kalau menurut gue. Iya benar. Apalagi nih karena gue kenal banget nih sama temen gue si Jeremy Manuel, gue tahu banget networking dia sangat besar di luar. Dia bisa mungkin dapat pemain impor, tapi nggak tahu ya sistemnya gimana, apakah nanti dengan sistem yang lama IBL dengan agent atau gimana, tapi pastinya dia juga punya punya salah satu kandidat lah
dan juga Ya. bisa scouting pemain yang bagus pasti ya, karena udah pengalaman juga sebelumnya di Amerika. Iya, itu poin bagus banget ya dari Edo ya, soalnya kalau kita lihat pemain asing dulu juga, kalau kita lihat tarik ulur ke belakang ya, Satya Wacana walaupun timnya istilahnya nggak bisa compete di babak playoff gitu ya, tapi mereka punya scouting yang bagus ya. Dia kan ada Madarius Gibbs dulu kan. Yes. Ya kalau ada pemain asing semua tim, apalagi yang punya banyak duit gitu untuk datengin pemain yang mahal ya, bisa-bisa aja gitu. Ya, jadi ngomong-ngomong pemain nih, ngomongin komposisi pemain. Jadi menurut kalian nih, 5 tim yang baru ini, menurut kalian tuh lebih cocok pakai sistem yang kayak tadi yang dibilang Bang Abo, sistem kayak Bali United yang ngambilin dari akademi, dari pemain-pemain muda, atau sistem kayak West Bandit yang mengombinasikan pemain muda sama banyak pemain veteran gitu. Kalau menurut kalian lebih efektif yang mana sih? Kalau gue ya sebenarnya gini, kita mesti lihat dulu dari rules-nya si IBL, karena yang gue tahu itu ada budget minimum untuk belanja pemain tim baru, dan itu nggak besar. Jadi setiap tim itu benar-benar harus bermilah-milah nih budget dia ini untuk transfer pemain, siapa aja dia harus dia datengin gitu tuh. Itu yang pertama, yang concern gue pertama. Terus yang kedua, pemain muda. Kita harus jujur nih, kita harus realistis. Pemain basket di Indonesia tuh nggak banyak, asal kalau kalian benar-benar sadarin. Nggak seperti bola, lu mau jungkir balik dikit ke kampung sebelah, ada yang jago main bola. Kalau yang basket masalahnya belum tentu nih, ya nggak. Jadi itu salah satu PR berat buat tim baru nanti. Scoutingnya benar-benar harus teliti banget. Nah, jadi menurut gue ya, setiap tim baru itu ya lo tetap fokusnya di pemain muda. Kalau menurut gue, lo benar-benar fokus di pembinaan pemain muda dulu. Jadi ya prestasi itu nanti ngikutin lah. Ya tapi tetap yang tadi Alif tanya, butuh ada 1 atau 2 sampai 2 pemain itu pemain senior, karena balik lagi ya, kita butuhlah seorang leader di tim dan juga di lapangan, karena itu perlu banget. Karena gue ngerasain sendiri waktu main, lo sebagai pemain muda, lo pasti kalau nggak ada yang bisikin, lo nggak ada yang lead, lo asal-asalan udah mainnya gerabak-gerubung. Jadi menurut gue itu perlu banget kombinasi pemain muda, tapi lebih harus dimaksimalin pemain muda dan juga pemain senior. Menurut Abo gimana, Bo? Kalau menurut gue tadi yang perbandingan West Bandit sama Bali ya, kalau West Bandit kan emang basicnya kan dia dari Tarkam ya, jadinya sebenarnya masalah pemain muda dia kan tidak punya akademi kan gitu, dia kan nggak punya akademi kayak Bali gitu. Kalau Bali kan mereka kan emang punya istilahnya punya lingkungan khusus untuk basket gitu. Kalau West Bandit kan emang ya udah anak-anak jalanan aja yang suka main bareng di divisi atau gimana, ya itu beda approach aja sih menurut gua ya. Nah untuk 5 tim ini sebenarnya ada juga yang punya potensi seperti Bali, ada yang punya potensi kayak West Bandit gitu. Sebenarnya sama aja, asal gimana cara mereka melakukan pendekatannya aja sih menurut gue ya. Ya tapi menurut gue kalau subjektif gue, ya gue sih pengennya semua kayak Bali ya. Asal jangan semuanya ngambil nyomot-nyomot gitu. Kayak misalnya contoh nih, ada di Kalimantan. Ya udah lu bener aja di Kalimantan gitu, nggak usah di Jakarta. Jadi anak-anak Kalimantan ya semua pengen masuknya ke jangan ke tim-tim lain, kayak misalnya Louvre ke Malang, ya udah di Malang aja gitu, jangan pindah-pindah ke Jakarta, home base-nya kayak misalnya apa West Bandit gitu kan, ngomongnya West Bandit Solo tapi di Jakarta gitu kan, jadinya iya, jadi anak-anak Solonya nggak punya prestis gue pengen ikut West Bandit gitu, udah emang guanya West Banditnya di Jakarta gitu. Nah gue pengennya sih kayak gitu ya, dengan munculnya tim-tim baru ini, apalagi yang dari daerah kayak Malang, terus ini ada dari Kalimantan, ya gue pengennya anak-anak putra daerah juga looking up-nya ke situ gitu. Soalnya gue dengar dari anak-anak Bali United ya, terutama gue kemarin habis ngobrol sama Ongek gitu, sama Ongeknya Bali gitu. Ya sekarang anak-anak Bali, PON Bali gitu, berharapnya masuk ke Bali gitu. Walaupun mereka baru setahun ya. Soalnya mereka tahu gitu, di sana industrinya bagus, untuk potensi untuk bermain di IBL-nya juga bagus gitu, gaji istilahnya aman lah di Bali gitu. Jadinya mereka juga pengen untuk main untuk daerah sendiri gitu. Gitu sih kalau menurut gua. Oke guys, dari final IBL terakhir kemarin sampai sekarang nih udah mulai panas banget nih, dan juga udah mulai transfer pemain IBL sudah mulai bergemuruh. Nah, kalau menurut lu semua sampai sekarang nih, sampai kita syuting sekarang nih,
ada nggak transfer pemain yang menurut lu menjadi kejutan dan atau ada yang sangat-sangat disayangkan? Harusnya di stay aja tempat itu. Gue Alif dulu deh, Alif. Yang mengejutkan ya pasti lah ya. Yang pertama Abraham Wenas ke Bali itu menurut gue mengejutkan karena di Hang Tuah kan sebenarnya dia perannya gede gitu ya. Dengan peran sebesar itu kok bisa dilepas gitu loh. Hang Tuah nih sekarang kan jadi kehilangan sosok Abraham Wenas yang menurut gue sangat penting di tim gitu loh. Dengan dia pindah ke Bali gitu. Terus kalau misalnya yang sangat disayangkan 3 pemain Prawira itu sih, si Yaya, Januar Kuntara sama Raymond Sariputra itu kan mereka 3-tiganya nggak nerusin kontrak ya, entah karena mau pensiun atau pindah ke tim lain kan belum tahu, belum ada announcement deh. Cuman itu yang disayangkan sih kalau menurut gue 3 pemain itu. Karena perannya gede juga di Prawira gitu loh. Terus Prawira sekarang kekurangan pemain banyak. Itu ya, benar. Kalau Abu gimana, Bu? Ya pasti kalau misalnya yang good deal ya pasti Wenas ya, Abraham ya. Soalnya itu seperti Alif bilang juga salah satu bintang di IBL, bukan di Hang Tuah aja ya, Mak. Menurut gue ya di IBL dia udah jadi bintangnya, pindah ke Bali ya, sebuah istilahnya dibilang kemunduran enggak, cuma istilahnya apa ya? Jadi ada piece yang hilang aja gitu di Hang Tuah kalau tidak adanya Abraham Wenas gitu. Ya tapi itu mungkin udah dipikirkan juga oleh Pak Jupri ya. Udah dipikirin juga lah. Udah dipikirin juga siapa yang penggantinya, nanti dia si Wenas gimana gitu. Dan untuk yang sangat disayangkan ya gue sebenarnya ke Januar Kuntara aja sih. Kalau ke Raymond sama ke Yaya sebenarnya kan mereka juga udah cukup senior juga ya. Ya walaupun Januar sama Raymond hampir seumuran gitu, tapi perannya Januar itu di IBL kemarin itu cukup besar banget ya di Prawira ya. Ya dengan beda tipenya sama Arif gitu kan. Sama Arif kan beda tipe tuh, dia tipe point guard-nya beda tipe lah. Yang satu cepat, yang satu lebih stylish gitu. Itu cukup melengkapi sih menurut gua kalau dia tetap bertahan di Prawira ya. Tapi mungkin Pak Teddy udah mikir udah ada Yuda juga ya. Sebenarnya satu tipe juga Yuda sama Januar. Cuma Yuda kan bisa nembak juga gitu. Lebih oke lah Yuda dalam cara nembaknya gitu. Ya mungkin regenerasi juga, ya Januar Kuntara juga udah saatnya lah pindah tim gitu. Itu disayangkan juga sih. Ya Tivan juga oke lah. Tivan juga pindah dari Bima Perkasa oke juga. Tivan dari Bima Perkasa oke juga sih. Ya soalnya dia di Bima Perkasa kan semenjak kedatangan si David Singleton kan nggak dapat menit cukup banyak ya. Sebelum di tahun pertamanya kan banyak banget tuh. Dia rookie saingan sama Rivaldo tuh. Nah tahun kedua ini kemarin sama David Singleton agak nggak dapat menit tuh. Makanya dia mungkin mutusin ya kalau mau berkembang dia harus pindah ya. Kebetulan Hang Tuah habis ditinggal sama Wenas, ya masuklah dia gitu kan. Benar. Terus si Alan Saadi ya dari West Bandit juga ke Prawira tuh. Itu ya sebenarnya sih win to win juga sih ya. Sebenarnya nggak tahu juga apakah nanti akan ada di trade dari Prawira, belum tahu juga. Soalnya Januar sama Raymond masih belum tahu nih ya. Yaya juga belum tahu kan. Tapi Yaya gosipnya ke West Bandit tuh dengar-dengar. Ya, tukeran sama Alan kayaknya. Ya, sepertinya tukeran sama Alan. Terus, kalau gue yang sayangin, gue sebenarnya sempat dengar tuh, Hang Tuah itu season terakhir kemarin, itu pemainnya dikontrak mayoritas tuh hanya 1 tahun. Iya. Jadi, wah itu ini sih berat sih kalau menurut gue untuk Hang Tuah di season ini, karena pasti banyak kontrak yang habis tuh. Mungkin Kelly menurut gue habis juga tuh, tapi gue nggak tahu juga nih, belum tanya juga. Kelly Purwanto, Fishaful Amir, itu pemain-pemain yang mempunyai ranking dari 1 sampai 5 mungkin. Banyak yang kontraknya habis. Neno juga, tapi Neno sepertinya stay ya. Iya, dilihat-lihat sih masih pada latihan ya, mungkin kontraknya sampai Desember kali. Yes. benar. Seasonnya mulainya Januari, jadi benar. Jadi masih santai aja, benar. Tim-tim besar juga belum ada pergerakan ya sementara ya. Paling Pelita Jaya Gabu keluar. Sahabat gua Gabu keluar, terus SM juga belum ada pergerakan ya, Satria Muda. Christian Lim dong keluar. Christian Lim ya, benar, Christian Lim. Banyak sih sebenarnya. Banyak sih rumor yang udah bertebangan, cuma kan nggak enak juga ya kalau kita umumin duluan gitu kan. Benar. Rumor sih ada jujur, cuman kan belum ditampilkan di publik nih, jadi kita masih mengawang-awang aja dulu. Ya. Raymond sih udah dapet tim.
Gabu juga udah. Gabu kan kayaknya udah banyak yang ngomong juga tuh. Di story kan banyak tuh. Kemana yang dia? Ngomong Gabu. Kemarin di podcast pemain cadangan sih banyak yang ngomong. Oh, podcast pemain cadangan. Katanya gitu kan. Nah, ya udah ngomongin transfer lagi. Pemain-pemain senior yang tadi dibilang banyak yang habis kontrak, banyak yang kontraknya tinggal semusim. Pemain-pemain senior mana sih yang menurut kalian tuh pantas untuk ngelit 5 tim baru ini? Kalau menurut kalian? Kalau dari gua sih pastinya dari PJ ya. PJ tuh pemainnya banyak banget yang senior nggak dapat menit ya. Ya mungkin Edo tahu lah, mungkin di PJ kan persaingannya berat banget gitu. Apalagi kemarin baru masuk Vincent, Agassi, Wicak gitu kan. Ya pemain-pemain sebenarnya punya potensi kan kayak Katon gitu kan sayang banget ya untuk dia duduk di bench lebih lama gitu. Kayak baru gua mau ngomong. Ya, Gabu juga sebenarnya kemarin di awal musim dapat menit tapi akhirnya juga kesingkir juga gitu menitnya di IPJ gitu. Nah, ya bagus juga untuk mereka pindah gitu ya. Kayak Katon, sebenarnya Bima Rizky, terus ada Wisnu, itu kan pemain-pemain yang dulunya bintang gitu. Sayang aja mereka meredup karena emang menitnya di CLS dulu sedikit gitu. Makanya dia di SM juga sebagai role player aja gitu ya. Ya pemain-pemain seperti Katon itulah yang menurut gue yang cocok main di tim-tim baru ya untuk ngelihat anak-anak baru gitu. Ya mungkin Edo juga yang pengalaman di PJ kan banyak banget ya. Sebenarnya pemain-pemain muda yang ngomongnya sih dibina tapi ya menitnya juga nggak ada gitu. Menurut gue ya. Kayak Fernando Manansang itu sebenarnya potensinya bagus banget tuh. Dia pemain Sulawesi Utara, kemarin seleksi di timnas elit junior tapi nggak lolos gitu. Nah itu tuh potensinya bagus banget, dia bisa nembak, bisa ini tapi ya nggak dapat menit juga gitu. Si Alfredo dia kan punya menit yang bagus ya di 5 gitu. Dia di PJ nggak dapat menit sama sekali, bahkan masuk roster aja jarang gitu. Nah menurut gue sayang sih pemain-pemain kayak gitu. Yes, benar setuju. Kalau gue sih ya pemain ya mungkin balik lagi ya, mungkin setiap pemain senior pasti pengen mau punya legacy yang hebat lah di setiap tim yang dia main. Cuman menurut gue Arki itu sebenarnya udah harus sengkang sih kalau menurut gue. Arki itu ya kalau menurut gue sendiri ya, dengan di umur dia sekarang kayaknya dia bisa kasih sentuhan baru deh buat tim baru, karena menurut gue dia masih in shape banget gitu loh. Dan di SM kayaknya ya udah SM, karena menurut gue salah satu tim yang sangat berani untuk regenerasi. Jadi menurut gue sebenarnya dia nggak apa-apa sih kalau misalkan sampai kehilangan sosok Arki, karena di tim itu tuh udah banyak pemain-pemain muda yang bisa jadi leader. Dan Arki kalau menurut gue udah saatnya, dengan udah banyak banget prestasi dia di SM, Arki sebenarnya bisa tuh untuk cabut dari SM dia ke tim-tim baru. Ya enggak, kalau di PJ gue setuju banget Katon itu harus dapat minute play. Jadi menurut gue tuh pemain-pemain yang udah harus sebenarnya kayaknya udah harus ini deh, udah harus mereka berpisah dengan tim lamanya, harus ke tim-tim baru tuh menurut gue. Mungkin tapi kalau tim-tim yang papan bawah ya sebenarnya mostly minute play-nya hampir sama semua sih mereka ya. Nggak ada yang jomplang banget. Makanya kita banyak berpikirnya tuh, kita banyak ngomongin yang tim-tim besar. Kalau tadi kita ngomongin pemain senior, pasti kita udah tahu semua lah, udah di luar kepala. Tapi mungkin ini yang kita tunggu-tunggu semua, itu masalah pemain muda nih. Pemain muda, siapa menurut lu berdua yang ya walaupun kita belum tahu ya, kita belum ada draft rookie combine, kira-kira siapa sih menurut lu pemain muda di Indonesia sekarang yang pantas udah harus masuk ke IBL? Yang di Indonesia Patriots juga boleh, karena mereka semua belum main di IBL. Terus yang terakhir, siapa pemain basket Indonesia yang sudah pensiun dan menurut lu masih gokil dan masih bisa untuk main lagi? Jangan sebut gua sebelumnya. Ya, gua minta baru mau gua sebut lu ini, Dok. Udah gua pajang lo. Ya. Nah, gua tahu lu berdua menyebut gua, cuman jangan. Ya, karena gua di sini sebagai hostnya, jadi coba cari yang lain ya. Jangan selalu gua gitu. Oke. Siapa? Alif dulu ya, boleh nggak? Alif dulu. Udah pastilah jawaban ini, pasti semua orang di Indonesia pasti menjawab ini. Si Yuda Saputra. Dia kan musim depan kalau misalnya nggak ada proyek Indonesia Patriot lagi, kan dia mainnya di Prawira ya. Udah main di Prawira. Udah, menurut gue dia pantas lah jadi six man ya. Buat jadi backupnya Bang Arif. Udah pantas banget lah dia untuk compete di level tertinggi di IBL ini.
Terus yang kedua kalau menurut gue si Arigi ya bisa ya. Asal dia dapat tempat di Pelita Jaya. Itu sih. Ya tahu sendiri lah PJ persaingan pemainnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya Arigi dapat minute play yang banyak, yakin bisa sih kalau menurut gue ya. Yes. Pemain yang ex-pro ya, ex-IBL yang harus comeback ya. Gue nggak terlalu banyak pengen pemain ex-pro yang balik lagi sih, karena menurut gue pemain-pemain yang di liga ini juga masih banyak yang belum terlalu dapat minute play gitu kan. Misalnya si ini nih, kalau menurut gue nih sini Christian Lim dulu di Aspak bagus loh dulu 2014-2015 tuh dia jadi top reboundnya pas di Aspak ya. Nah terus dia cedera lama sampai dibeli SM pun dia nggak main gitu loh. Mainnya ya cuman 2 menit terakhir, 1 menit terakhir. Ya kalau menurut gue dengan dia cabut dari SM kemarin dan ini ntar bakal dapet tim baru, menurut gue dia bakal harusnya bisa comeback yang benar-benar Christian Lim pada waktu dulu gitu. Oke. Abu gimana, Bo? Pasti banyak ya, kalau gue kalau pemain muda ya sebenarnya untuk jadi rookie of the year itu kan bukan perkara hal yang mudah ya, apalagi untuk di tim-tim besar ya. Jarang banget tim-tim besar yang ngasih menit banyak ke istilahnya ke rookie-nya gitu. Ya itu Rivaldo Tandra sih pengecualian ya. Soalnya dia kan sebenarnya itu tahun kedua dia di SM sebenarnya gitu. Iya, tahun pertama kan dia kan udah lewat gitu waktu itu kan. Sama-sama kayak Agassi lah. Iya, sama Agassi lah. Dia udah matang juga gitu secara permainan gitu kan. Nah, kalau gue sih ngelihatnya lebih ke ini ya, ke Julian Alexandre, Gus. Gue sih sebenarnya Julian. Iya, kayaknya sih dia udah gabung SM juga sih kalau gue lihat dari story anak kayak Sandi Ibrahim gitu, kayaknya udah gabung SM lah sebenarnya, cuma belum official aja gitu. Nanti mungkin dari draft combine atau gimana, pemain binaan atau gimana ya gak ngerti juga gue. Ya, gue sih pengennya ngelihat dia ya, sebenarnya Julian itu di angkatannya itu sebenarnya underrated juga ya, jarang orang ngomongin, tapi dia punya potensi yang besar juga lah, punya size, bisa nembak. Ya dibandingin kalau misalnya kita mau bandingin sama Armando yang kemarin main di Indonesia Patriots, sebenarnya kalau Armando itu masih agak mentah ya. Nah kalau Julian ini udah agak matang nih secara game ya, kalau gue lihat dia cara mainnya gitu, cara ini apalagi dia di Perancis kan udah cukup oke juga gitu, selama walaupun cuma 3 bulan 4 bulan ya dia balik lagi gitu ke Indonesia aja, cuma ada pengalamannya di situ gitu. Nah untuk pemain yang senior yang pengen balik lagi sih, gue sih ngeliatnya Famiga sih kayaknya masih in shape banget kayaknya. Famiga Michel ya, walaupun ya dia udah nyaman juga kali di Garuda ya. Mungkin Edo tahu kali yang main di korporat. Ya. Masalah belum duitnya, masalah apanya mungkin belum lebih pernah lawanan, tapi kelihatannya sih kayak masih in shape ya. Ya kalau misalnya mau yang mainstream, jawabannya mainstream ya kok Ius ya. Saverius Prawiro kan masih oke juga tuh sebenarnya tuh. Untuk main semusim 2 musim lagi, istilahnya di kontrak setahun kayak beli Koming gitu kan. Ya boleh aja lah. Bo, kok lu nggak nyebut nama gua? Kan lu tadi kagak mau diomongin. Oh iya. Emang lu mau kemana sih, Dok? Mau, tapi lu tetap lu sebut. Tapi kan lu emang mau comeback kan, Dok? Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Comeback sebagai owner mau gua. Dari 5 ini, kalau lu boleh milih yang mana, Dok? Ya, gua milih jagain Rafathar aja. Kayaknya gue lebih senang di posisi itu. Lebih gede kayaknya duitnya kalau gue lihat di YouTube. Nah, itu. Kayak Mbak Lala ya. Do ya. Mbak Lala Mary sama Sansan. Benar. Tapi kalau menurut pandangan gue nih, sebenarnya pemain Indonesia Patriots yang kemarin harus udah dapat spot semua sih. Karena menurut gue itu mereka 12-12-nya bisa main semua. Dan emang ada beberapa yang gosipnya juga udah gabung sama tim IBL ya, kayak Kelvin Sanjaya, Ali Bagir, katanya udah di Satria Muda. Terus ada beberapa pemain yang lainnya yang tadi udah disebut, ya Arigi kita udah tahu lah, Berjaya, Yuda Keprawira. Terus masih banyak lagi. Yonga juga. Ya, Yonga juga. Sultan kemana Sultan? Sultan belum. Kayaknya Sultan sama Aldi kayaknya ke Prawira juga itu. Sih, Sultan sama Aldi Prawira, yes. Nah, terus yang gue harapin juga nih, Bo sama Alif, kan kita sebentar lagi mau ada PON nih.
PON. Nah, gue berharap sebenarnya itu bisa jadi scouting utama dari tim-tim baru ini sih nanti. Benar. Ya. Jadi mereka ngelihat pemain-pemain mereka binaan nanti itu dari PON, karena menurut gue emang jenjangnya itu paling bener kalau di Indonesia harus kayak gitu sih. Kita benar-benar dari umur, ya lo sampai ke Libama, terus sampai ke PON, dan dari PON jenjangnya pas tuh dari situ ke IBL. Dan itu menurut gue kan itu pemain-pemain paling bagusnya daerah, dan pasti even pun lo jago di tim, jago di IBL, ya pasti semuanya akan ikut serta di tim PON. Jadi menurut gue itu yang gue harapin, yang gue harapin pemain-pemain PON itu nantinya di setiap daerah bisa di scouting sama tim-tim baru ini, apapun tim-tim lama, dan bisa join langsung ke tim itu di season IBL berikutnya. Iya, apalagi momennya pas sih. Momennya abis itu kan abis PON kan langsung draft combine gitu kan. Season ya. Bo, sekali lagi thank you, Bo. Sukses buat Abastok, Alif juga. Thank you. Buat malam ini, buat para viewers Breakhouse Basketball Base, thank you yang udah nonton episode kita kali ini. Semoga lo semua terhibur dan pantengin terus berita-berita terhangat IBL, basket Indonesia tentunya, karena nggak kalah seru juga sama basket luar kita nih. Nah, terus teman-teman jangan lupa Breakhouse punya lapangan baru di daerah Bintaro. Lo bisa langsung cek ke @breakhouse.id atau Breakhouse 2.0 lapangannya namanya. Dan juga yang terakhir, Breakhouse Academy akan ada juga di Breakhouse Bintaro nanti di Breakhouse 2.0. Jadi pantengin juga cara pendaftarannya dan info lengkapnya di @breakhouse.academy. Jadi langsung pantengin terus, langsung daftar. Nanti langsung dilatih juga sama gue. Oke, thank you semuanya sekali lagi. See you next episode. Bye. Thank you. Bye. Thank you.